Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Amal dan Inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, kita telah memasuki minggu yang baru dan hari yang baru. Di hari ini kita dapat menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan atas segala penyertaan-Nya yang melindungi, memimpin dan menjagai kita di sepanjang minggu yang lalu. Dan saat ini kita telah memasuki hari yang baru dan kita berharap bahwa segala pekerjaan dan tugas-tugas kita dapat kita lakukan karena kita yakini Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kita. Karena itu sebelum kita mengawali seluruh tugas-tugas kita, marilah kita sebentar memberikan waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita bersama-sama mendengarkannya. Ayat harian kita pagi ini, Senin 14 Februari 2022, diambil dari Yeremia 31 ayat 18. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim menatap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pengalaman panjang dalam penderitaan, dalam pembuangan, dalam kesulitan, kesusahan, dan sulitnya mengembangkan kehidupan tentu sekali akan berdampak terhadap kejiwaan sebuah kelompok atau seseorang yang mengalami masa-masa seperti itu. Kita dapat memahami pengalaman umat Tuhan bangsa Israel dalam pengalaman penderitaan yang sangat panjang. Banyak sekali doa-doa yang telah mereka naikkan, permohonan kepada Tuhan supaya mereka dibebaskan dari pembuangan di Babel. Dan cerita pembuangan ini tentu tidak hanya satu episode, bahkan mereka dijajah oleh satu bangsa dengan bangsa yang lain. Mereka sering diperlakukan dengan sangat kejam karena penguasa yang menaklukkan mereka tentu akan meminta ganjaran terhadap apa yang telah dilakukan oleh bangsa yang menaklukkan mereka. Tentu sangat sulit dan sangat berat bagaimana apabila sebuah penindasan satu bangsa yang telah menindas bangsa kita diikuti oleh bangsa yang lain. Tentu ini akan menciptakan trauma yang sangat berkepanjangan dalam kehidupan siapapun. Karena intinya penjajahan itu, penindasan di bawah bangsa lain bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima, dan bahkan itu merupakan sebuah pergumulan, guncangan yang hebat dalam kehidupan suatu bangsa. Sebagai bangsa Indonesia, kita tentu pernah mengalami ini, bagaimana dijajah oleh bangsa lain. Memang barangkali kita diberi kebebasan, tapi dalam takaran yang sangat terbatas. Selebihnya kita harus tunduk, kita harus mampu untuk melakukan apa yang mereka perintahkan.
kita tidak memiliki kebebasan yang penuh, tentu ini akan membuat jiwa kita tersesat. Karena itulah kebebasan itu adalah merupakan sebuah mimpi, sebuah kerinduan, sesuatu yang diharapkan terjadi dalam kehidupan suatu bangsa. Kita dapat membayangkan bagaimana pengalaman umat Tuhan ini, pengalaman bangsa Israel. Teriakan mereka selalu dinaikkan kepada Tuhan, dan mereka selalu memohon pertolongan Tuhan untuk dapat membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Babel dan bangsa-bangsa lainnya. Dalam pasal 31 ini dalam kitab Yeremia, yang secara inti adalah konteks tentang perjanjian yang baru. Tuhan akan menetapkan sebuah perjanjian yang baru terhadap umatnya. Sebuah perjanjian yang tentu harus diikuti juga dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Dan Allah akan memberkati, menyertai mereka. Allah akan melepaskan mereka dari kuasa perbudakan bangsa lain. Allah akan memimpin mereka melewati perjalanan yang berat, lepas dari pembuangan. Dan Tuhan sendiri menjamin akan menyertai dan memimpin mereka supaya mereka lepas dari penjajahan bangsa lain, dan mereka dapat mendapatkan kebebasan mereka, mengalami sebuah kehidupan yang baru, yang sungguh-sungguh berdiri atas kehendak mereka, dan mereka akan dapat mengatur diri sendiri sebagai umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Nabi Yeremia ini tentu sekali memiliki satu pesan yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mungkin dalam bentuk yang berbeda pernah mengalami saat-saat di mana kita seperti dalam pembuangan, ketika semua beban kehidupan kita, penderitaan, kesesakan yang terjadi dari satu peristiwa peristiwa yang lain yang membuat hati kita sungguh-sungguh terguncang karena beban kehidupan, karena pengalaman-pengalaman penderitaan, kesesakan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mungkin saat ini secara bersama-sama dapat merasakan bahwa dampak pandemi COVID ini sangat menyiksa. Beberapa waktu yang lalu kita sepertinya telah mendapatkan kebebasan karena melandainya angka-angka yang terpapar COVID. Bahkan angka itu sangat kecil yang memberikan kepada pemerintah keleluasaan untuk membebaskan kita dari pembatasan-pembatasan yang menyiksa pada waktu itu. Tetapi pada beberapa minggu terakhir ini kita kembali dihentak oleh meningkatnya angka-angka pemaparan yang menyebabkan pemerintah kemudian mengambil tindakan-tindakan yang tegas, pembatasan-pembatasan yang kemudian memberikan ruang gerak yang sangat kecil kepada kita, sehingga ini tentu sangat menyiksa bagi kita karena kita tidak leluasa untuk dapat melakukan segala aktivitas dan pekerjaan dan rencana yang telah kita tetapkan. Karena itu firman Tuhan hari ini ingin menguatkan kita, menghibur kita. Sebagaimana Tuhan menetapkan perjanjian baru bagi umat, kita juga sebagai umatnya telah menerima perjanjian yang baru dalam diri Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah mati di salib, yang telah menebus kita dan melepaskan kita dari belenggu dosa dan maut, dan menjanjikan kepada kita kehidupan yang baru, keselamatan yang daripadanya. Sebagaimana firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini, di pagi hari ini kita disemangati supaya mari kita berbalik, mari kita berpaling kepada Tuhan, mari kita menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Betapapun beratnya, betapapun sulitnya kehidupan, betapapun banyak beban, betapa banyak pun tantangan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, mari kita berbalik kepada Tuhan, menyandarkan diri hanya kepada Dia. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang dapat melepaskan kita. Bahwa dengan kuat kuasa Yesus, kita akan dapat dilepaskan dari segala beban, dari segala penderitaan, dari segala kesulitan hidup, dan kita akan dapat merasakan sukacita, kebahagiaan, karena Tuhan Yesus yang akan menyertai, yang akan melepaskan kita. Marilah kepada Aku hai yang letih lesu dan beban berat. Mari kita datang pada Yesus, kita sambut Dia. Kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada undangannya yang begitu lembut, menyapa kita dan menyemangati kita supaya kita hidup bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya di hari ini kita boleh semangat dengan segala beban, pergumulan apapun. Mari kita percaya sebagaimana sabda Yeremia,
yang mengingatkan dan memberikan sebuah pesan pengharapan kepada umat Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus menyapa kita dengan lembut supaya kita sungguh-sungguh hanya menyerahkan seluruh beban kita kepada Dia, karena Tuhan yang akan mengangkat seluruh beban-beban yang kita hadapi pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, sabda-Mu yang sungguh-sungguh menghibur kami. Sebagaimana umat Tuhan yang mengalami penderitaan, pembuangan, kesulitan dan kesesakan hidup karena dijajah bangsa lain. Biarlah itu menjadi sebuah pesan yang mengingatkan kami orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kesesatan saat ini, yang penuh dengan pergumulan. Marilah kami menyandarkan diri hanya kepada Tuhan Yesus yang terus mengundang kami untuk menghampiri Engkau, menyandarkan kehidupan kami hanya kepada-Mu. Tolong kami Tuhan dalam segala pergumulan, dalam segala penderitaan kami, dalam segala kesusahan kami. Biarlah Engkau yang menolong, dan biarlah Tuhan yang menguatkan kami melewati seluruh beban kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di hari ini saat kami mengawali seluruh pekerjaan tugas kami. Biarlah kami hanya bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami dan ajar kami untuk selalu setia mengikut Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.